Hai guys, balik lagi bersama Kak Agung. Di sini Kak Agung akan menjelaskan materi tentang statistika. Pada kurikulum Merdeka, statistika ini masuk ke materi yang ada di kelas 10. Namun, pada kurikulum 2013, statistika ini masuk ke materi yang ada di kelas 12. Nah, sebelum Kak Agung lanjut untuk menjelaskan materi statistika ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Oke, statistika merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari cara pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data dengan sistematis agar data-data tersebut dapat dipahami dengan jelas. Kemudian, statistika ini juga mengajarkan kita untuk menganalisis dan menafsirkan data-data agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan kesimpulan dengan tepat. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada bagian A ya, terdapat 4 bagian, jadi kita bahas dulu untuk yang bagian A, yaitu tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan OGIF. Oke, jadi di sini tabel distribusi frekuensi dulu yang kita bahas ya. Nah, data-data yang sudah terkumpul dapat disajikan dalam bentuk daftar atau tabel. Oke, terdapat distribusi frekuensi untuk data tunggal dan data kelompok. Nah, kita bahas dulu untuk distribusi frekuensi data tunggal. Nah, jika ada data tunggal nih, seperti ini nih, terdapat data dari hasil percobaan pelemparan sebuah dadu sebanyak 20 kali sebagai berikut. Nah, ini kan termasuk data tunggal ya. Nah, caranya ketika kita mau membuat tabel distribusi frekuensinya, tinggal kita tuliskan bagaimana angka pertama, kan ini kan mata dadu ya. Untuk mata dadu 1 itu muncul berapa kali? Kalau kita hitung di sini, berarti kan mata dadu 1 itu muncul 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti frekuensinya itu ada 5. Kemudian untuk mata dadu 2, berarti kan dia ada 1, 2, 3 ya. Frekuensinya berarti ada 3. Dan seterusnya sampai mata dadu ke 6. Seperti itu untuk membuat tabel distribusi frekuensinya. Kemudian kita masuk ke distribusi frekuensi data kelompok. Terdapat data dari hasil nilai ulangan matematika untuk 40 siswa sebagai berikut. Nah, ini ada nilai-nilainya ya. Dari nilainya 71, 91, 78, dan seterusnya sampai nilainya 87. Nah, berikut adalah tabel distribusi frekuensinya. Jadi, untuk nilai dari 71 sampai 75 itu sebanyak 5 orang frekuensinya ya. Kemudian untuk nilai 76 sampai 80 itu sebanyak frekuensinya yaitu 7. Dan seterusnya sampai nilai 96 sampai 100. Oke, berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut, terdapat beberapa bagian yang perlu dipahami, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, itu ada interval kelas. Nah, pada tabel sebelumnya, terdapat 6 kelas, yaitu 6 interval ya. 6 kelas atau 6 interval, yaitu 71 sampai 75, 76 sampai 80, 81 sampai 85, 86 sampai 90, 91 sampai 95, 96 sampai 100 ya, yang sebelah kiri tadi ya, yang kolom pertama itu. Nah, itu adalah interval kelas. Kemudian bagian kedua yaitu batas kelas. Nah, batas kelas ini adalah nilai-nilai yang membatasi kelas satu dengan yang lain. Contohnya, untuk kelas pertama ini kan 71 sampai 75. Nah, berarti angka 71 dan 75 disebut batas kelas yang pertama. Nah, pada tabel tersebut, angka 71, 76, 81, 86, 91, dan 96 merupakan batas bawah dari tiap kelas. Seperti itu ya. Jadi, untuk yang pertama ini kan 71, 76, 81, 86, 91, 96 itu merupakan batas bawah dari tiap kelas. Kemudian untuk angka yang 75, 80, 85, 90, 95, dan 100 itu merupakan batas atas dari tiap kelas. Oke, kemudian kita masuk ke bagian ketiga yaitu tepi kelas ya. Nah, tepi kelas ini ada dua, tepi bawah sama tepi atas. Untuk tepi bawah, rumusnya batas bawah itu dikurang 0,5. Untuk tepi atas itu batas atas ditambah 0,5. Ini ya rumusnya ya. Contohnya, tepi bawah kelas pertama, berarti kan tepi batas bawahnya kan 71. 71 itu dikurang 0,5. Hasilnya 70,5. Kemudian untuk tepi atas, berarti batas atasnya itu ditambah 0,5. Batas atasnya kan 75 ya untuk kelas pertama. Ditambah 0,5 yaitu 75,5. Nah, kemudian bagian yang keempat itu ada panjang kelas. Nah, panjang kelas ini rumusnya batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Jadi contohnya untuk kelas pertama ya, untuk kelas pertama itu batas atasnya itu kan
75 dikurang dengan batas bawahnya 71. 75 kurang 71 kan 4, ditambah 1 yaitu 5. Ingat ya, kita dahulukan yang operasi yang di dalam kurung, lalu ditambah 1. Oke, sekarang untuk titik tengah. Nah, titik tengah ini rumusnya batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. Contohnya untuk titik tengah kelas pertama, berarti kan 71 ditambah 75 dibagi 2. Jadinya 146 dibagi 2 yaitu 73. Oke, sekarang kita masuk ke cara pembuatan tabel distribusi frekuensi. Nah, gimana sih cara pembuatan tabel distribusi frekuensi? Nah, yang pertama itu kita tentukan dulu jangkauannya. Jangkauan itu apakah? Jangkauan itu adalah data paling tinggi dikurang dengan data terendah. Jadi, yang kedua itu tentukan banyak kelas ya. Banyak kelas di sini rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Kemudian untuk yang ketiga, tentukan panjang kelas interval, yaitu panjang kelas ini rumusnya panjang kelas sama dengan jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Atau I, di sini Kak Agung, I ini sebagai interval ya. I sama dengan J per K, di mana J ini adalah jangkauan dibagi dengan K-nya, yaitu banyak kelasnya. Kemudian yang keempat, pilih batas bawah kelas pertama dengan mengambil data terkecil. Dan yang terakhir, tentukan frekuensi masing-masing kelas. Nah, kita masuk ke contohnya ya. Buatlah tabel distribusi frekuensi kelompok dari data berikut. Nah, ini kan ada data-datanya nih. Kalau kita perhatikan, berarti kan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di bawahnya ini kan ada 4, berarti ada 40 ya. Nah, 40 data nih. Nah, pertama kita tentukan dulu N-nya. N-nya ini kan banyaknya data ya tadi ya. Banyaknya data ini ada 40. Kemudian data terkecilnya dari 40 data ini yaitu 33. Dan data terbesarnya, angka terbesar ya, yaitu 80. Maka kita tentukan jangkauannya. Jangkauannya berarti kan data terbesar dikurang data terendah. Data terbesarnya yaitu 80. Dikurang dengan 33, yaitu hasilnya 47. Kemudian setelah kita menentukan jangkauan, kita tentukan banyak kelas. Banyak kelas ini K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Di mana N-nya kan 40 ya, berarti 1 plus 3,3 log 40. Nah, log 40 itu 1,602. Berarti 1 plus 3,3 dikali 1,602. Sama dengan 6,29. Nah, itu kita bulatkan menjadi 6. Kemudian, kita tentukan panjang kelas. Panjang kelas setelah kita mengetahui jangkauan dan banyak kelasnya ya. Jadi, jangkauan dibagi banyak kelas, yaitu 47 dibagi 6, yaitu 7,8. Nah, ini dibulatkan menjadi 8. Seperti itu ya. Kita telah menemukan banyak kelasnya, kemudian kita telah menentukan juga panjang kelasnya. Oke, maka kelas pertama yaitu 33 ya. 33 ini sebagai data terkecilnya. Kemudian kelas keduanya ini 41 sampai 48. Kok bisa 33 sampai 40, Kak? Karena banyak kelasnya itu kan panjang kelasnya itu kan 8 ya. Berarti 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Berarti ada 8 ya. Berarti cara menghitungnya seperti itu. Jadi dari data terkecilnya itu berarti kan dari 33 itu kita tambahkan dengan banyaknya panjang kelas, yaitu kita tambah 8. Kemudian untuk kelas keduanya berarti lanjut dari 40, yaitu 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Dan seterusnya. Oke, nah seperti ini ya. Jadi kelas yang udah kebentuk yaitu kelas 33 sampai 40, 41 sampai 48 dan seterusnya. Dengan frekuensinya dari kelas 33 sampai 40, ini frekuensinya ada 3 ya. Nah, cara mencari frekuensinya yaitu dari 33 sampai 40 data-data tersebut masuk ke frekuensinya ya. Oke. Seperti itu mudah ya untuk membuat tabel distribusi frekuensi kelompok. Kemudian kita masuk sekarang ke histogram dan poligon frekuensi. Histogram merupakan diagram yang terdiri dari batang-batang yang saling berimpit. Nilai data pada histogram dapat berupa kelas-kelas interval atau tepi-tepi kelas. Nah, contohnya ini ada tabel distribusi frekuensi kelompok ya. Nilainya 68 sampai 72, 73 sampai 77 dan seterusnya dengan frekuensinya seperti ini. Maka ketika kita mau bikin histogram seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh histogram yang berupa kelas-kelas interval ya. Jadi kelas-kelas intervalnya itu kan 68 sampai 72 ini kan kelas pertama. Kemudian 73 sampai 77 ini kelas kedua. Oke, kemudian ini adalah contoh histogram dengan tepi-tepi kelas. Tepi-tepi contoh ini kan 68. Berarti kan tepi bawahnya berarti kan
68 dikurang 0,5 yaitu 67,5. Ini 72,5 ya tepi-tepi kelasnya. Kemudian setelah seperti itu, nah ini merupakan bentuk dari poligonnya. Jadi kalau poligon kita membutuhkan titik tengah. Jadi ini kan titik tengahnya berarti kan 70. Nah, di sini ya 70 dengan frekuensinya 3. Kemudian titik tengah dari kelas kedua yaitu kan 75 ya. Berarti di sini 75 dengan frekuensinya 5 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke OGIF. Nah, sebelum kita masuk OGIF, kita harus tahu dulu bahwa terdapat dua frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kalau frekuensi kumulatif kurang dari, itu jumlah semua frekuensi kelas sebelum kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu. Kemudian kalau frekuensi kumulatif lebih dari, itu jumlah semua frekuensi kelas sesudah kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan ada tabel distribusi frekuensi yang tadi ya. Nah, ini kita untuk frekuensi kumulatif kurang dari. Contohnya ini frekuensi dari 3 ya. Nah, 3 ini langsung kita bikin frekuensi kumulatif kurang darinya di sebelahnya itu 3. Nah, kemudian 3-nya ini kita tambahkan 5 yang garis warna biru ya. 3 ditambah 5 itu 8. Nah, karena dia kumulatif ya, jadi penjumlahan. 3 tambah 5 yaitu 8 ya. Nah, seperti itu. Jadi, untuk yang warna biru ini kita langsung jumlahkan ya. Kemudian, yang untuk warna oranye ini adalah hasilnya. Seperti itu ya. Jadi, habis 8 ini kan ditambah 10, hasilnya 18. Nah, 18 ditambah 7 hasilnya 25. Nah, seperti itu ya. Dan seterusnya. Kemudian ini adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kalau frekuensi kumulatif lebih dari, lebih gampangnya itu kita mulai dari bawah. Jadi frekuensi yang paling bawah kan 2 ya. Berarti 2. Kemudian 2 ini ditambah dengan atasnya yaitu 3 ya kan. 2 ditambah 3 yaitu hasilnya 5 kan. 5 ditambah 7 yaitu hasilnya 12. Nanti 12 ditambah 10 hasilnya 22 sampai nanti 30. Jadi lebih gampang ya, kalau dia kumulatif kurang dari, itu kita jumlahkan dari atas. Kalau frekuensi kumulatif lebih dari, itu jumlahkan dari bawah, frekuensi paling bawah ya. Nah, jadi dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat OGIF positif dan OGIF negatif. Dimana kalau OGIF positif itu grafik yang disusun dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kalau OGIF negatif itu untuk frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau data-data yang udah kita cari tadi untuk frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih darinya, ketika kita buatkan OGIF, maka seperti ini nanti nih. Jadi untuk kelas pertama, ya kan, ini kan frekuensinya 3 nih. Untuk kurang dari ya, OGIF positif dia ya. Nah, 3 kan di sini nih. Karena dia mengikuti dari tepi atasnya ya, tepi atas kelas pertama. Kemudian untuk kelas kedua, tepi atasnya kan 77,5, yaitu 8 ya frekuensinya ya. 77,5 berarti 8. 82,5 berarti 12. Dan seterusnya ya. Sorry, 82,5 itu dia masuk ke 18 ya. Nah, kemudian untuk OGIF negatif itu kita bikin dari atas. Jadi di mana untuk tepi bawah kelas pertama itu kan dia 67,5. Nah, itu kita mulai dari 30 ya. Kemudian kita mulai lagi untuk kelas kedua dengan tepi bawahnya 72,5 dengan frekuensinya yaitu 27 seperti itu. Nah, ini ya untuk OGIF negatif sama OGIF positif dengan cara pembuatannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian B, di mana bagian B ini adalah ukuran pemusatan data, yaitu ada mean, median, modus. Nah, kalau bagian A itu kan untuk penyajian datanya ya, ada histogram, poligon, OGIF. Oke. Jadi sekarang kita masuk dulu untuk yang pertama, yaitu rata-rata ya, atau mean. Disebut mean ya. Rata-rata merupakan perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyaknya data. Nah, simbol rata-rata yaitu X, ada garis lurusnya di atas ya. X ini ya, X garis lurus atas, itu bisa dibaca X bar ya. Oke, kita mulai dari rata-rata data tunggal. Nah, untuk rata-rata data tunggal, rumusnya seperti ini. X bar sama dengan sigma, ini lambang sigma ya. Huruf E kapital atau M miring ini lambang sigma. Sigma XI ya, di mana I ini mulai dari 1 sampai N, atau X bar sama dengan X1 tambah X2 sampai Xn ya dibagi dengan N, yaitu banyaknya data. Oke, jadi X ini adalah data ke I. Nah, ini adalah contoh soalnya.
Tentukan nilai rata-rata dari data 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi untuk penyelesaiannya berarti kan ini kan kita langsung pakai rumus ya, X1 tambah X2 tambah sampai Xn dibagi dengan N. Berarti X1 data ke-1 yaitu 5 kan, ditambah dengan data kedua yaitu 4. Berarti 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1, yaitu dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data yaitu ada 5. Jadi 15 per 5 yaitu 3. Nah, rata-ratanya yaitu 3. Gampang ya. Kemudian untuk rata-rata data kelompok. Oke, kalau rata-rata data kelompok rumusnya seperti ini ya. X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Atau X bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2. Sampai Fn dikali Xn dibagi dengan F1 ditambah F2 ditambah sampai Fn ya. Oke, jadi di sini contohnya seperti ini. Tentukan nilai rata-rata dari data berikut. Nah, ini ada suatu tabel distribusi frekuensi kelompok ya. Nah, kan tabelnya seperti ini. Maka untuk mencari data rata-ratanya seperti ini, kita tentukan dulu nilai tengah ya, dimana kalau frekuensi kelompok itu kan dia XI-nya yaitu nilai tengah ya. Jadi kita nggak bisa menentukan XI ini dari batas bawah maupun batas atas. Nah, kita tentukan XI ini dari nilai tengahnya. Nah, cara mencari nilai tengah tadi ya udah Kak Agung beritahu ya, dimana batas atas ditambah dengan batas bawah itu dibagi dengan 2 ya. Oke, jadi di sini kan 72 ditambah 68 yaitu kan 140. 140 dibagi 2 yaitu 70. Seperti itu ya. Untuk mencari nilai tengah. Nah, ini nilai tengah dari kelas kedua yaitu 75, terus 80, 85, 90, 95. Nah, ketika kita telah mencari nilai tengah, maka kita kalikan yaitu Fi dikali Xi. Karena rumusnya kan sigma Fi dikali Xi. Jadi, Fi dikali Xi untuk kelas pertama yaitu kan 3 dikali 70, yaitu 210. Kemudian untuk kelas yang kedua yaitu 5 dikali 75 yaitu 375 sampai kelas ke terakhir ya yaitu 665. Nah, setelah kita menemukan Fxi-nya baru kita jumlahkan 3365 ya. Nah, gunanya buat apa Kak? Gunanya bisa langsung kita masukin ke rumus ini yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi, di mana sigma Fi dikali Xi, jadi sigma ini kan penjumlahannya kan. Nah, penjumlahannya ini yaitu 3365 dibagi dengan 40. Total banyaknya data ya, atau banyaknya frekuensi yaitu 40. Jadi 3365 dibagi 40 yaitu 84,125. Seperti itu ya, gampang ya. Oke, jadi sekarang untuk kita masuk ke rata-rata sementara ya. Nah, sekarang kalau rata-rata sementara itu rumusnya X bar sama dengan X bar S. Nah, ini artinya X bar S ini adalah rata-rata sementara ya. Jadi, X bar ini kan rata-rata, S-nya ini adalah sementara. Ditambah Fi DI dibagi sigma Fi ya. Dimana untuk DI itu kita menentukan deviasi ya setiap data dengan rumus Xi dikurang dengan X bar S atau nilai tengah ya, nilai tengah dari data ke I dikurang dengan rata-rata sementara ya. Jadi ada beberapa langkahnya ya, yaitu menentukan rata-rata sementara dulu, kemudian kita tentukan D-nya ya, DI-nya ya, yaitu dengan rumus Xi dikurang rata-rata sementara. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal aja biar nggak bingung. Tentukan nilai rata-rata data berikut. Oke, tabel distribusi frekuensinya seperti ini ya. Maka sama kasusnya kita misalkan dulu untuk rata-rata sementaranya 80. Nah, jadi untuk menentukan XS ya, kita bikin tabel ini, bikin sampai nilai tengah ya, sampai Xi. Nah, ketika kita telah menemukan Xi ini seperti ini, kita menentukan XS, rata-rata sementaranya. Nah, di sini Kak Agung mengambil rata-rata sementaranya yaitu 80. Teman-teman boleh mengambil rata-rata sementaranya itu di 85 maupun di 75 ataupun 70 ataupun 95 ya. Jadi, untuk mengambil rata-rata sementara itu kita ambil dari nilai tengahnya. Nah, kemudian kita tentukan DI-nya di mana rumusnya itu kan data ke I dikurang rata-rata sementaranya. Contoh, XI-nya ini kan 70 ya, berarti 70 dikurang 80. Karena kan Kak Agung misalkan XI ini 80. Maka ini kan hasilnya negatif 10. Kemudian XI-nya kan 75.
untuk data kedua ya, 75 dikurang 80 sama dengan negatif 5. Kemudian 80 dikurang 80 yaitu 0 sampai 95 dikurang 80 sama dengan 15. Nah, tujuan Kak Agung mengambil rata-rata sementaranya itu 80 karena 80 ini adalah kelas yang berada di tengah-tengahnya. Jadi agar lebih memudahkan nanti untuk perkaliannya ya, di mana perkalian FI dikali DI. Contohnya, FI dikali DI untuk kelas pertama berarti kan 3 dikali min 10, yaitu min 30 ya. Kemudian untuk kelas kedua, 5 dikali min 5, yaitu min 25. Nah, jadi lebih mudah angka-angkanya ya. Tapi kalau teman-teman mau mengambil XS-nya itu di kelas pertama, itu boleh juga. Oke, jadi di sini kita setelah menemukan DI ini, kita kalikan ya, FI dikali DI. Jadi untuk rata-rata sementara ini rumusnya sigma FIDI dibagi sigma FI. Jadi untuk penjumlahan FIDI-nya yaitu kita peroleh 165 ya. Maka untuk rata-ratanya, rata-rata sementara yaitu 80 ya. Kalau misalkan 80 ditambah dengan sigma FIDI-nya yaitu 165 dibagi 40. Jadi 80 ditambah 4,125 yaitu 84,125. Sama ya, antara rata-rata data kelompok yang sebelumnya sama rata-rata sementara, rumusnya walaupun beda tapi hasilnya sama ya. Oke. Jadi di sini kita lanjut ke median ya. Oke, median adalah nilai yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan dari data terkecil sampai terbesar. Nah, median itu ada median data tunggal sama median data kelompok. Kita bahas dulu untuk yang data tunggal ya. Jadi kalau data tunggal ini terbagi dua lagi nih, yaitu untuk data ganjil, yaitu rumusnya ME. ME ini adalah simbol untuk median ya. Median sama dengan X N plus 1 per 2. X ini adalah data ke. Jadi dibacanya median untuk data ganjil, median sama dengan data ke N plus 1 dibagi 2. Seperti itu ya. Kemudian kalau untuk data genap, berarti median sama dengan setengah, buka kurung, data ke N per 2 ditambah dengan data N per 2 plus 1. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke contoh soal aja. Tentukan nilai median dari data 5, 4, 3, 2, 1, 3, 4. Nah, ini kita tentukan dulu nih, N-nya ada berapa kan? Kita urutkan dulu datanya ya. Kita urutkan dulu datanya dari terkecil sampai terbesar. Itu ini udah Kak Agung urutin ya. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Nah, ini kalau kita perhatikan, N-nya kan ada 7 ya. Kemudian karena N-nya 7, berarti ini masuk ke rumus data ganjil. Berarti median sama dengan X N plus 1 per 2. Berarti data ke N plus 1 per 2 sama dengan data ke N-nya kita masukin 7 ya. 7 plus 1 per 2 berarti data ke 8 per 2 yaitu data keempat. Data keempat berarti 1, 2, 3, 4. Data keempat yaitu 3. Nah, ingat ya, untuk penentuan data ke-nya, data keberapanya itu kita dari data terurut. Jangan teman-teman ambil dari data yang masih acak. Jadi makanya langkah pertamanya yaitu kita urutkan datanya dari terkecil sampai terbesar. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke median data kelompok ya sekarang ya. Data kelompok rumusnya itu TB ditambah setengah N dikurang FK dibagi dengan F median dikali dengan I. Nah, di mana di sini TB ini kan tepi bawah ya, kemudian N itu banyaknya data, FK ini adalah frekuensi kumulatif kurang dari, kita pakainya yang kurang dari ya, dibagi dengan F mediannya, F kelas mediannya, dikali interval, di mana I-nya ini adalah interval ya, panjang kelas interval. Oke, contohnya seperti ini, tentukan nilai median dari tabel data berikut. Nah, penjelasannya kita tentukan dulu N-nya ya. Untuk total datanya ini kita jumlahkan ya, frekuensinya itu ada 40. Kemudian setengah N. Nah, ingat ya, setelah kita menemukan N-nya, kita kalikan dengan setengah N. Jadi setengah dikali N, setengah dikali 40, di mana hasilnya 20. Maka mediannya itu berada di data ke-20, yaitu kelas keempat. Kok bisa tahu Kak di kelas keempat? Karena ngitungnya seperti ini nih. Jadi, karena datanya itu ke-20, ini kan frekuensi kelas pertama kan 3 ya. Berarti 3 ditambah 5 kan 8. Berarti 8 ditambah 10, 18. Berarti belum masuk dong. Karena kan dia maunya 20 ya. Berarti 18 ditambah 7. Berarti dia ini berada di kelas ke-4 ya. Nah, seperti itu cara mengetahui berada data keberapanya ya. Oke, karena kita telah memperoleh bahwa data ke-20 itu di kelas ke-4, maka kita cari TB, FK, F
mediannya itu dari kelas keempat. Jadi kelas keempat ini tepi bawahnya kan berarti batas bawah dikurang 0,5. Batas bawahnya yaitu 83. 83 dikurang 0,5 yaitu 82,5. FK-nya berarti frekuensi kumulatif. Berarti kan frekuensi kelas sebelumnya. Kelas si median itu kan di 83. Ya, frekuensinya ya, di sini ya. Maka kita jumlahkan frekuensi di kelas sebelumnya. Berarti 3 ditambah 5 tambah 10. Yaitu 18. Nah, frekuensi mediannya, frekuensi kelas keempat, yaitu 7. Seperti itu ya. Maka intervalnya, yaitu tinggal batas atas ya, dikurang dengan batas bawah ditambah 1. Jadi, intervalnya 5. Maka mediannya sama dengan TB ditambah setengah N, dikurang FK dibagi dengan F median, dikali interval. Sama dengan TB-nya kita substitusi, yaitu 82,5, ditambah setengah N, yaitu 20 ya, kita udah cari. Dikurang FK-nya berarti 18 dibagi dengan 7. Berarti 2/7 kali 5 yaitu sekitar 1,4. Maka hasilnya 82,5 ditambah 1,4 sama dengan 83,9. Oke, sekarang kita masuk ke modus. Nah, modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi tertinggi. Jika suatu data memiliki dua modus, maka disebut bimodal. Jika suatu data memiliki lebih dari dua modus, maka disebut multimodal. Oke, sekarang kita masuk ke modus data tunggal. Nah, contohnya, tentukan nilai modus dari data 5, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 4. Nah, ini kan gampang ya kalau data tunggal ya. Kita tinggal lihat aja data yang paling sering muncul. Nah, data yang paling sering muncul yaitu 4 ya. Karena dia itu muncul sebanyak 3 kali. Sorry, ini tipe ya. Jadi muncul sebanyak 3 kali. Maka modus dari data tersebut adalah 4. Kemudian untuk modus data kelompok, ini rumusnya hampir sama ya kayak median tadi ya. Bedanya di sini ada D1 sama D2. Nah, D1 sama D2 ini, D1 ini adalah frekuensi kelas modus itu dikurang dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kalau D2 itu frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas setelahnya. Nah, kita masuk ke contoh soal aja ya, biar nggak bingung. Tentukan nilai modus dari tabel data berikut. Nah, ini ada tabelnya ya. Kemudian untuk penyelesaiannya, kita cari dulu modusnya. Modusnya berarti kan dia berada di kelas ketiga ya, karena frekuensi paling banyak yaitu di kelas ketiga ya, yaitu 10. Maka kita cari TB, yaitu kan 78 ya, batas bawah dikurang 0,5. 78 dikurang 0,5 yaitu 77,5. Kemudian D1-nya, nah D1 nih, frekuensi kelas modus, frekuensinya kan 10 nih. Dikurang dengan kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya yaitu 5, berarti 10 dikurang 5 yaitu 5. Kemudian D2-nya frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas setelahnya. Jadi itu ya, bedanya D1 sama D2. Berarti 10 kurang 7 yaitu 3. Kemudian untuk intervalnya sama ya caranya ya, 87 dikurang 83 ditambah 1 yaitu 5. Maka setelah kita mengetahui yang kita perlukan, tinggal kita substitusi. Untuk modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 plus D2 dikali dengan interval. Di mana TB-nya 77,5 ditambah 5 per 5 plus 3 dikali 5. Jadinya 77,5 ditambah, berarti kan ini kan 5 dikali 5, 25 ya. 25 dibagi dengan 8, itu sekitar 3,125 ya. Jadi 77,5 tambah 3,125 hasilnya 80,625 ya, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian C ya, yaitu ukuran letak data. Nah, ukuran letak data ini ada kuartil, desil, persentil. Kita bahas dulu mulai dari kuartil ya. Nah, kuartil adalah 3 nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak ya. Jadi, datanya ini diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, seperti ini nih. Data ke 1 sampai data ke N itu kita bagi menjadi 3 bagian. Di mana nanti terdapat Q1, Q2, dan Q3 ya. 3 bagian yang sama banyak ya. Jadinya nanti ada 4 bagian yang sama banyak ya. Karena kita membagi data dari data pertama sampai data terakhir itu dibagi 3 ya. Oke, jadi di sini kuartil bawah ya. Kuartil bawah atau kuartil pertama itu adalah Q1. Kemudian kuartil tengah atau kuartil kedua itu adalah Q2. Dan terakhir kuartil atas atau kuartil 3 itu adalah Q3. Nah, itu adalah penamaan-penamaan yang di soal biasanya muncul ya. Jadi di soal itu biasanya munculnya itu kalau nggak kuartil bawah, kalau nggak kuartil pertama gitu ya. Jadi penamaan-penamaannya itu. Oke, kita masuk ke sekarang kuartil data tunggal. Nah, kuartil data tunggal itu rumusnya sederhana ya.
QI sama dengan nilai data ke I dikali N plus 1 dibagi 4. Dimana QI ini adalah kuartil ke I. N ini adalah banyaknya data ya. Jadi tergantung yang diminta untuk menentukan kuartil keberapa gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Tentukan nilai kuartil bawah dan kuartil atas dari data seperti ini ya. Jadi kan kalau kuartil bawah tadi Q1, kuartil atas berarti Q3. Nah, berarti penyelesaiannya kita urutkan dulu nih, data-datanya ini kan masih acak nih. Nah, kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita tentukan N-nya, banyaknya data ya. N-nya kan ada 20 nih, maka Q1 sama dengan nilai data ke 1, ya kan, I-nya kan berarti 1 ya, dikali 20 per 1, N-nya 20. 20 per 1 per 4. Nah, 20 per 1 itu kan 21. 21 dikali 1 kan 21 ya. 21 dibagi 4 itu kan 5,25. Nah, data ke 5,25 ini kan dia bentuknya desimal ya. Nah, caranya gampang banget nih. Jadi nilai data ke 5,25 berarti kan gini caranya. Ini kan 5,25. Berarti data ke-5 ditambah dengan 0,25 dikali dengan data setelah data ke-5, yaitu data ke-6 dikurang dengan data ke-5. Caranya seperti ini. Data ke-5 itu kan dia 1, 2, 3, 4, 5. Data ke-5 kan 3 ya. Berarti 3 ditambah 0,25 dikali dengan data ke-6 dikurang data ke-5. Nah, seperti itu ya. Jadi data ke-6 kan yaitu 3 ya. Dikurang dengan data ke-5 yaitu 3. Maka 3 ditambah 0,25 dikali 0 kan 0 ya. Jadi 3. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan hasilnya itu koma, itu tinggal kita kalikan dengan data setelahnya dikurang dengan data si komanya itu, data ke-5 contohnya kalau di Q1 ya. Kemudian kalau di Q3 berarti kan ini kan I-nya itu kan 3 ya. Berarti 3 dikali 21 yaitu dibagi 4 hasilnya 15,75. Nah, ini caranya sama nih. Berarti data ke-15 ditambah 0,75 buka kurung si data ke-16 dikurang data ke-15. Nah, data ke-15 di sini yaitu 6 ya, ditambah 0,75 buka kurung data ke-16 yaitu 6 dikurang data ke-15 yaitu 6. Jadi 6 ditambah 0 yaitu 6. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke kuartil data kelompok. Nah, kuartil data kelompok ini rumusnya hampir sama ya kayak median. Jadi median itu adalah Q2 ya, karena dia itu kan membagi data tersebut di tengah-tengah yaitu Q2. Nah, ini adalah rumus dari kuartil data kelompok, hampir sama rumusnya. Jadi TB tepi bawah I per 4 N. Berarti I-nya ini kan tergantung nanti diminta kuartil apa yang mau ditentukan ya. Dikurang FK, frekuensi kumulatif kurang dari, dibagi FQI. Nah, frekuensi kelas si kuartil ke I-nya dikali interval, yaitu panjang kelas interval. Nah, contohnya tentukan nilai kuartil pertama. Berarti kan I-nya 1 ya. Dari tabel berikut. Kita tentukan dulu untuk N-nya ada berapa? Ini kan N-nya berarti ada 40. Berarti kita cari I per 4. I-nya 1 ya. Berarti 1 per 4 N sama dengan 1 per 4 dikali 40 sama dengan 10. Maka si kuartil bawah berada di data ke-10, yaitu kelas ketiga. Kok bisa tahu kelas ketiga, Kak? Dari mana? Caranya dari ini. Berarti kan ini frekuensinya 3 ya awalnya. 3 ditambah 5, 8 kan. Berarti karena dia maunya 10, berarti kan 8 ini belum masuk. Berarti kita tambah lagi dengan kelas ketiga. Berarti 8 ditambah 10 yaitu 18. Nah, berarti si kuartil bawah ini masuk ke kelas ketiga. Karena dia 10 ini masuk ke dalam area tersebut ya. Oke, jadi karena si kuartil bawah ini masuk ke kelas ketiga, maka kita tentukan untuk TB dari kelas ketiga ya, kelas si interval, kelas si kuartilnya. Berarti TB-nya kan batas bawah dikurang 0,5. Berarti 78 dikurang 0,5. 78 kurang 0,5 yaitu 77,5. Kemudian untuk FK-nya berarti kan karena kelas si kuartil pertama itu di kelas ketiga, berarti FK-nya itu kita tambahkan kelas sebelumnya. Jadi 3 ditambah 5 yaitu 8. Kemudian frekuensi kelas dari Q1 yaitu 10 ya frekuensinya. Kemudian intervalnya sama caranya yaitu 5. Maka Q1-nya yaitu TB plus 1/4 N min FK per F Q1 dikali dengan interval. Di mana TB-nya udah kita cari yaitu 77,5 ditambah 10 dikurang 8 kan 2 ya. 2 dibagi 10 dikali 5 jadinya 77,5 tambah 1 sama dengan 78,5. Oke, sekarang kita masuk ke desil. Nah, kalau desil ini adalah
nilai yang membagi data menjadi 10 bagian setelah nilai tersebut diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Ingat ya, kalau kuartil menjadi 3, kalau desil menjadi 10. Berarti nanti di soal itu biasanya ada desil 1, 2, 3, 4, sampai 10 lah ya. Oke, berarti ini sekarang kita masuk ke desil data tunggal. Nah, desil data tunggal itu rumusnya DI, di mana desil ke I ya, nilai data ke I dikali N plus 1 dibagi 10. Ingat ya, karena dia desil, berarti dibaginya 10. Kalau kuartil kan tadi kan dibaginya berarti 4 kan. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi tentukan nilai desil keempat dari data seperti ini. Jadi langkah pertama kita urutkan datanya, habis itu kita tentukan N-nya ya. N-nya kan berarti 12 di data ini, berarti kan D4 nilai data keempat. Karena kan desil 4 berarti ya, data keempat dikali 12 per 1 dibagi 10. Berarti kan ini 12 per 1 kan 13 ya, 4 dikali 13 dibagi 10 yaitu 5,2. Nah, caranya sama juga, kalau misalkan dia ini bentuknya koma-koma berarti kan data ke-5, ya kan, karena kan 5,2 ya, berarti data ke-5 ditambah 0,2 dikali data ke-6 dikurang data ke-5. Data ke-5 yaitu 6, data ke-6 yaitu 7, berarti 7 dikurang 6 kan 1 ya, 0,2 dikali 1 kan hasilnya 0,2, maka 6 ditambah 0,2 yaitu 6,2. Seperti itu ya, kalau bentuknya dia suatu koma-komaan. Oke, kita masuk ke desil data kelompok. Nah, di desil data kelompok juga rumusnya nggak beda jauh kayak kuartil, cuma bedanya dia dibagi 10 ya, I per 10N dikurang FK dibagi dengan frekuensi desil ke I-nya dikali interval. Nah, contohnya sama ya, tentukan nilai desil ketiga. Nah, ini tabelnya sama kayak sebelumnya. Oke, jadi di sini kita tentukan berarti kan N-nya 40 ya. Nah, 40 kita cari karena desil ketiga, berarti kita carinya 3 per 10 dikali N, di mana 3 per 10 dikali 40 yaitu 12. Maka desil ketiga berada di data ke-12 ya. Berarti data ke-12 cara ngitungnya sama, berarti kan 3 ditambah 5, 8. 8 ditambah 10 berarti kan masuk nih 12 ya di kelas ketiga. Jadi karena desil ketiga itu ada di kelas ketiga, maka kita cari TB-nya kelas ketiga sama FK. TB-nya berarti kan 77,5, FK-nya berarti kan kelas sebelumnya ya dijumlahkan. 3 tambah 5 yaitu 8. Berarti frekuensi D3-nya 10. Dengan intervalnya sama rumusnya ya, yaitu 5. Maka kita bisa mencari nilai dari desil ketiganya. D3 sama dengan TB ditambah 3 per 10N dikurang FK dibagi FD3 dikali interval. Berarti 77,5 ditambah 3 per 10N yang udah kita cari di awal yaitu 12 ya. 12 dikurang 8 dibagi 10 dikali 5 sama dengan 77,5 ditambah 2 sama dengan 79,5. Oke, kita masuk sekarang ke bagian persentil. Nah, kalau persentil, nilai yang membagi data menjadi 100 bagian setelah nilai-nilai tersebut diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Nah, jadi kalau kuartil tadi dibagi menjadi berapa ya? Menjadi 3 ya. Kemudian kalau desil menjadi 10 ya. Nah, kalau misalkan persentil itu menjadi 100 bagian ya. Oke, persentil data tunggal berarti kan PI nilai data ke rumusnya sama ya. Ini dia dibagi 100 kalau persentil. Oke, jadi contohnya seperti ini. Tentukan nilai persentil ke 60 dari data seperti ini. Sama caranya kita urutkan dulu data-datanya ya. Setelah diurutkan kita cari N-nya. N-nya itu banyaknya data ini ada 15. Kemudian persentil ke 60 berarti kan nilai data ke 60 dikali N plus 1. Berarti N-nya kan 15 ya. 15 per 1 dibagi 600. Nah, ini kan 15 per 1 berarti kan 16. 16 dikali 60 yaitu 96 dibagi 100 yaitu 9,6 ya. Oke, 7 nilai data ke 9,6 berarti kan nilai data ke 9 ditambah 0,6 dikali data ke 10 dikurang data ke 9. Jadi data ke 9 yaitu kan 7 nih. 7 ditambah 0,6 dikali data ke 10 yaitu 8 dikurang dengan data ke 9 yaitu 7 ya. Jadi 7 ditambah 0,6 buka kurung 8 dikurang 7 jadinya 7 ditambah 0,6 sama dengan 7,6. Jadi persentil ke 60 yaitu 7,6. Oke, kita masuk ke persentil data kelompok. Rumusnya juga hampir sama ya, bedanya ini dia dibagi 100 yaitu I per 100N
kurang FK dibagi FPI, frekuensi persentil ke I-nya yang diminta ke berapa ya. Nah, di sini contoh soalnya tentukan nilai persentil ke 35 dari tabel data berikut. Oke, jadi di sini kita tentukan dulu N-nya. Setelah kita tentukan N-nya 40, maka kan yang diminta persentil 35, berarti 35 per 100 dikali N. Diperoleh 14. Nah, setelah kita menentukan 14, berarti kan persentil ke 35 atau P35 itu berada di data ke 14, yaitu kelas ke-3. Caranya sama ya, cara menentukan kelasnya ya. Berarti kan 3 ditambah 5, 8. Nah, 8 ditambah 10, 18. Berarti kan 14 ini masuk ke kelas ke-3. Nah, maka dari situ kita cari TB, FK, sama F persentil ke 35 ya. Berarti kan TB di kelas ke-3 berarti 77,5. Frekuensi kumulatifnya yaitu 3 ditambah 5 yaitu 8. F frekuensi ya, frekuensi persentil 35 yaitu 10. Interval sama ya rumusnya ya, sama dengan 5. Maka persentil 35 sama dengan TB plus 35 per 100N dikurang FK dibagi frekuensi P35-nya, frekuensi persentil 35-nya. Ini udah kita cari, tinggal kita substitusi aja. Jadi TB-nya kan 77,5 ditambah 35 per 100N, yaitu 14, dikurang 8 per 10, dikali 5. Jadinya 77,5 ditambah 3, yaitu 80,5. Oke, sekarang kita masuk ke bagian D. D ini adalah ukuran penyebaran data. Nah, penyebaran data itu ada jangkauan. Jangkauan itu rumusnya sama ya, kayak yang udah Kak Agung jelasin sebelumnya, yaitu rumus jangkauannya itu data tertinggi dikurang data terendah ya. Kemudian ada hamparan. Dengan rumus hamparan yaitu Q3 kuartil ketiga dikurang kuartil pertama, itu hamparan ya. Kemudian ada lagi simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil itu kita simbol dengan QD, di mana itu QD adalah simpangan kuartil ya. Rumusnya setengah H, berarti setengah dikali Q3 dikurang Q1. Jadi kalau misalkan ditanya simpangan kuartil, itu kita cari dulu Q3 sama Q1-nya, habis itu kita kurangkan, habis itu kita kali setengah ya, atau kita bagi 2. Oke, sekarang kita masuk ke simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai rataan hitung. Nah, simpangan rata-rata data tunggal ya, kita masuk ke data tunggal dulu. Rumusnya seperti ini. Untuk simbol rata-rata itu SR ya, simpangan rata-rata. Sama dengan sigma dari XI min X bar. Ingat, ini ada nilai mutlak. Artinya nilai mutlak ini dia tidak negatif ya. Oke, dibagi dengan N. Nah, contohnya, tentukan nilai simpangan rata-rata dari data 5, 3, 2, 2, 3. Nah, berarti ini kalau misalkan mencari simpangan rata-rata, itu datanya kita tidak usah urutkan ya dari data terkecil sampai terbesar. Langsung aja kita cari rata-ratanya dulu. Kan ini kan rata-ratanya berarti kan 5 tambah 3 tambah 2 tambah 2 tambah 3. Dibagi 5, yaitu rata-ratanya yaitu 3 ya. Kemudian setelah kita mencari rata-ratanya 3, maka kita langsung bisa masuk ke SR ya, di mana rumus dari simpangan rata-rata sama dengan sigma dari XI min X bar. Nah, X ini berarti kan X1, misal I-nya 1 ya, berarti data pertama dikurang dengan rata-rata. Data pertamanya yaitu 5 ya, 5 dikurang dengan rata-ratanya yaitu 3, berarti 5 dikurang 3. Kemudian ditambah dengan mutlak dari si data kedua kan 3 ya, 3 dikurang 3 yaitu 0. Ditambah kemudian data ketiganya 2 dikurang dengan rata-rata 3. Data keempat berarti 2 dikurang 3. Data kelima 3 dikurang 3 dibagi dengan 5. Kemudian 5 dikurang 3 ini kan 2 ya. 3 kurang 3 itu 0. Kemudian 2 dikurang 3 ini kan min 1. Karena dia mutlak berarti mutlak dari min 1 itu adalah 1. Seperti itu ya. Jadi nilainya positif. Kemudian ini 2 dikurang 3 juga ya, min 1. Mutlak dari min 1 yaitu 1. 3 dikurang 3 itu 0, maka ini 2 tambah 1 tambah 1 yaitu kan 4 ya. 4 per 5. Jadi simpangan rata-rata dari data tunggal tersebut adalah 4 per 5 ya, atau 0,8. Oke, kita masuk sekarang ke simpangan rata-rata data kelompok. Nah, kalau data kelompok rumusnya SR sama dengan sigma FI dikali mutlak dari XI dikurang X bar. Dibagi dengan sigma FI ya. Hampir sama sebenarnya rumusnya seperti rata-rata data kelompok ya. Kita cari dulu, ini ada contoh soalnya, tentukan simpangan rata-rata dari tabel data berikut.
Oke, jadi untuk rumusnya kita cari dulu ya untuk rata-rata ya atau X-bar-nya. Oke, jadi ketika teman-teman mau membuat tabelnya, ini kan ada nilai frekuensi, kita tentukan nilai tengah. Setelah kita menentukan nilai tengah, kita bikin tabel yaitu fiksi ya, di mana fiksi ini dibutuhkan untuk mencari rata-rata, yaitu ingat ya rumus rata-rata yaitu sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Sigma FI XI-nya yaitu 2050 ya, udah Kak Agung cari ini 2050 dibagi dengan sigma FI-nya yaitu 82. Maka setelah kita menentukan rata-rata, baru kita bisa menentukan tabel berikutnya, yaitu tabel berikutnya XI dikurang X bar, di mana XI-nya ini nilai tengah ya, berarti nilai tengahnya untuk kelas pertama kan 70. Nah, 70 dikurang dengan rata-ratanya, 70 kurang 82 kan negatif 12. Karena dia mutlak, berarti mutlak dari negatif 12, yaitu 12. Makanya di sini dia untuk mutlak dari XI min X bar itu tidak ada yang negatif ya, karena dia mutlak. Oke, kemudian nilai tengah 75 untuk kelas kedua ya, 75 dikurang 82 yaitu 7, negatif 7 kan, karena dia mutlak jadinya 7. Kemudian 80 kurang 82, berarti mutlaknya kan, berarti mutlak min 2 yaitu 2. Kemudian 85 dikurang 82 yaitu 3, 90 dikurang 82 yaitu 8, 95 dikurang 82 yaitu 13. Kemudian setelah kita menentukan tabel ini, kita bikin tabel baru, yaitu tabel untuk FI dikali dengan mutlak dari XI min X barnya, di mana untuk kelas pertama berarti kan kita kali dengan frekuensinya, yaitu frekuensi kelas pertama kan 5 ya, berarti 5 dikali 12 60, 4 dikali 7 28, 5 kali 2 10 dan seterusnya sampai 4 dikali 13 yaitu 52. Nah, ini kita jumlahkan nih, yaitu 196. Emang gunanya buat apakah dijumlahkan? Karena rumus dari SR yaitu sigma FI dikali mutlak dari XI min X bar dibagi dengan sigma FI. Di mana udah kita cari yaitu 196 ya. 196 dibagi dengan 25 yaitu 7,84. Seperti itu ya, gampang ya. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke ragam. Nah, ragam itu dikenal juga dengan variansi. Ragam ini dilambangkan dengan S kuadrat atau S pangkat 2. Oke, kita masuk untuk ragam data tunggal. Nah, ragam data tunggal rumusnya berarti kan S pangkat 2 sama dengan sigma XI min X bar pangkat 2 dibagi dengan N. Untuk ragam data kelompok, itu S pangkat 2 sama dengan sigma FI dikali XI min X bar pangkat 2 ya, dibagi sigma FI. Ingat ya, kalau misalkan tadi untuk simpangan rata-rata itu dia mutlak XI min X bar. Ya, kalau misalkan ragam data tunggal, kalau ragam itu XI min X bar pangkat 2. Oke, kita masuk ke simpangan baku. Untuk contoh soal dari ragam nanti ya setelah kita simpangan baku ya. Nah, simpangan baku ini dikenal juga sebagai standar deviasi. Simpangan baku dilambangkan dengan S ya. Nah, seperti ini ya. Simpangan baku data tunggal itu S sama dengan akar dari sigma XI min X bar pangkat 2 dibagi N. Jadi secara gampangnya untuk mencari simpangan baku kita cari dulu untuk ragamnya. Makanya di sini kan dia ragamnya kan S pangkat 2 kan. Maka untuk simpangan baku itu tinggal kita akarin aja. Nah, seperti itu ya. Jadi makanya simpangan baku data tunggal ini ada akar dari ragam seperti itu. Nah, simpangan baku data kelompok itu juga seperti itu ya. Jadi akar dari sigma FI dikali XI min X bar dibagi pangkat 2 dibagi sigma si FI. Oke, nah ini contoh soalnya gabungan ya. Jadi tentukan nilai ragam dan simpangan baku dari data tunggal. Seperti ini nih, 5, 3, 2, 2, 3 ya. Aku mulai dari data tunggal dulu untuk contoh soalnya. Nah, untuk penyelesaiannya berarti sama ya caranya ya. Kita cari rata-ratanya dulu. 5 tambah 3 tambah 2 tambah 2 tambah 3 dibagi 5, yaitu 15 dibagi 5, yaitu 3. Kemudian untuk ragamnya, berarti kan rumus ragam kan S pangkat 2 sama dengan sigma dari XI min X bar pangkat 2 dibagi dengan N. Di mana untuk data pertama itu kan dia 5 ya. 5 dikurang dengan rata-ratanya 3, berarti 5 kurang 3 pangkat 2. Ditambah dengan 3 dikurang 3 pangkat 2. 3 ini kan dari data kedua ya. Kemudian data ketiganya yaitu 2 dikurang 3. Data keempat 2 dikurang 3, yaitu data kelima yaitu 3 dikurang 3. Maka 5 kurang 3 kan 2 ya. 2 kuadrat berarti 4. Ini 0 kuadrat yaitu 0. 2 min 3 kuadrat min 1 kan. Min 1 kuadrat yaitu 1. 2 min 3 kuadrat 1 juga. Berarti ini 3 min 3 kuadrat yaitu 0.
Maka ini dijumlahkan yaitu 6/5. Nah, ini adalah ragam. Jadi nilai ragamnya yaitu 6/5. Kemudian untuk simpangan bakunya, karena rumusnya itu akar ya, akar dari si ragam, ragamnya ini kan 6/5 udah kita cari nih. Berarti akar dari 6/5, seperti itu ya, sangat gampang ya. Maka akar 6/5 ini bisa kita selesaikan, jadikan akar 6 per akar 5 dikali dengan akar ya, akar 5 per akar 5. Jadinya akar 6 dikali akar 5 yaitu akar 30, akar 5 dikali akar 5 yaitu 5. Gampang ya, jadi untuk mencari simpangan baku, kita cari dulu ragamnya, seperti itu. Kemudian ini adalah contoh soal untuk mencari nilai ragam dan simpangan baku dari tabel distribusi frekuensi kelompok ya, atau data kelompok. Nah, ini ada tabel kelompoknya. Maka untuk mencarinya, kita cari dulu untuk rata-rata ya. Jadi, setelah teman-teman mencari rata-rata, ini kan sama ya, mencari rata-rata, kita cari dulu nilai tengah. Setelah nilai tengah, kita cari ya, kita kalikan dengan frekuensi. Maka ada tabel fiksi. Nah, setelah sampai fiksi, baru kita bisa mencari rata-rata. Karena rumus dari rata-rata, ingat, rata-rata data kelompok yaitu sigma FI dikali XI, sigma fiksi ya, dibagi dengan sigma FI. Oke, jadi sigma fiksinya yaitu 2050 dibagi 25 yaitu 82. Nah, kita telah menemukan rata-ratanya yaitu 82. Maka kita bisa bikin tabel setelahnya yaitu si XI min X bar. Nah, untuk kelas pertama itu kan 70 ya. 70 dikurang dengan si 82. 70 kurang 82 yaitu negatif 12 ya. Negatif 12 kuadrat yaitu 144. Seperti itu ya. Jadi kita kurangkan, habis itu kita kuadratkan. Kemudian untuk yang kedua, berarti kan 75 dikurang 82. Yaitu kan 7 ya. 7 kuadrat yaitu 49. Kemudian untuk yang ketiga, berarti 80 dikurang 82 yaitu 2 pangkat 2 yaitu 4. Dan seterusnya sampai 169. Nah, setelah kita mencari X min X bar kuadrat, kita bisa membuat kolom sebelahnya ya, yaitu FI kita kalikan dengan si frekuensi ya. Frekuensi dikali XI min X bar pangkat 2. Jadi, kolom sebelumnya itu kita kali dengan frekuensinya. 5 dikali 144 yaitu 720. 4 dikali 49 yaitu 196 sampai kelas terakhir yaitu 4 dikali 169 yaitu 676. Nah, setelah kita mencari itu, kita jumlahkan, yaitu dijumlahkan terdapat hasilnya yaitu 1950. Emang gunanya buat apa dijumlah, Kak? Gunanya kita bisa mencari ragamnya, yaitu ragam itu S pangkat 2 sama dengan sigma dari FI dikali XI min X bar pangkat 2 dibagi sigma FI. Kemudian kita substitusi ya, yaitu 1950 dibagi dengan 25. Yaitu diperoleh untuk ragamnya yaitu 78. Nah, maka dari situ kita bisa juga menentukan simpangan bakunya, yaitu dari S sama dengan akar dari S kuadratnya. Udah kita cari, yaitu 78 ya, berarti akar dari 78. Itu sekitar 8,8. Jadi teman-teman kalau sampai akar 78 aja, itu nggak apa-apa ya. Oke, seperti itu ya, caranya gampang banget. Jadi kalau mau menentukan simpangan baku, kita cari dulu ragamnya. Terus nanti tinggal diakarin. Nah, sekarang ini ada latihan soal ya dari Kak Agung. Nih ada 3 soal. Soal yang pertama, tentukan rata-rata, median, modus ya dari data tunggal. Kemudian soal yang kedua, tentukan kuartil bawah dan kuartil atas. Kuartil bawah berarti Q1 dan kuartil atas yaitu Q3 dari data tunggal. Kemudian tentukan ragam dan simpangan baku dari data tunggal. Nih, ini Kak Agung bikin soalnya gampang ya. Cuma data tunggal ya, data kelompoknya teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Oke, setelah itu jangan lupa teman-teman cek playlist statistika kelas 10 untuk video pembahasan soal-soal statistika ya. Jadi setelah video ini itu nanti ada video pembahasan latihan soal nomor 1 sampai seterusnya ya. Itu nanti teman-teman bisa nonton video-video di situ. Oke, sekian penjelasan materi dari Kak Agung. Semoga teman-teman lebih paham ya apa itu tentang statistika dan bagaimana penerapan dari penjelasan materi yang udah Kak Agung jelasin tadi. Sekian dari Kak Agung ya, terima kasih.